Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Saya rindu menyanyikan dari awal. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam
sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajar dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau percayakan lagi bagi kami, untuk kami lalui sekali lagi Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, dan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan firman-Mu dapat ditunjukkan kepada kami Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka hingga sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Bersyukur pada hari ini kita dapat diberi waktu kembali untuk kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan hati penuh syukur dan sukacita. Dan kita akan pujikan, bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada pagi hari ini akan ada penampilan dari adik-adik sekolah minggu kita. Dan sebelum kita melanjutkan ke lagu berikutnya, saya memberikan kesempatan bagi adik-adik kita untuk mempersiapkan diri. Dan kita akan sambil menyanyikan satu pujian, Sorak Hosana. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembahkan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembahkan Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah
terpujilah namamu. Terpujilah Namamu, sekali lagi terpujilah namamu. terpujilah namamu. Silahkan duduk. Silahkan bagi adik-adik sekolah minggu, waktu dan tempat saya persilahkan. When I was young, the smallest trick of light could catch my eye. Then life was new, and every new day I thought that I could fly. I believed in what I hoped for, and I hoped in things unseen. I had wings and dreams could soar. I just don't feel like flying anymore. When the stars threw down their spears, watered heaven with their tears. Before words were spoken, before eternity. Dear Father, I need you. Your strength my heart to mend. I want to fly higher every new day again. When I was small, the furthest I could reach was not so high. Then I thought the world was so much smaller, feeling I could fly. Through distant deeps and skies, behind infinity, below the face of heaven, He stoops to create me. Dear Father, I need you. Your strength my heart to mend. I want to fly higher every new day again. Men versus himself, men versus machine, men versus the world, mankind versus me. The struggles go on, the wisdom I lack, the burdens keep piling up on my back. So hard to breathe, to take the next step. The mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and hoping for peace. Dear God, increase healing hands. Oh God, have mercy on our unclean souls once again. Jesus Christ, light up the world, burning bright within.
Puji Tuhan, penampilan yang sangat mengesankan. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian, Kau bertahta. Bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan Mari saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud
Sidarta untuk memimpin kami dalam doa firman Tuhan. Menyembahmu Raja segala Raja, kutinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, bersujud dan menyembahmu Raja segala Raja, Raja segala Raja. Kami percaya Bapa, dari awal sampai saat ini segala doa, pujian, dan penyembahan yang kami lakukan Tuhan, semuanya merupakan dupa yang berbau harum di dalam hadirat-Mu. Tibalah saatnya Bapa, kami akan menerima berkat firman-Mu. Kami percaya juga Tuhan, persediaan yang ada jauh-jauh sudah ada di dalam diri Bapa kami. Sebab Engkau yang Maha Tahu, Maha Kuasa, apa yang saat ini kami butuhkan. Oleh karena itulah Bapa, Kau telah mengutus hamba-Mu yang tetap setia untuk memberitakan dan menyalurkan firman-Mu itu. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah, agar firman itu benar-benar mengusik hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan nanti benar-benar seturut firman-Mu lah yang terjadi. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu yang benar-benar adalah firman yang hidup nantinya yang kami terima. Pakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu seturut apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman ini di dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu itu kita bisa bersama untuk membuka di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terima kasih. Jadi hal ini dulu disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Efesus untuk senantiasa selalu tetap berada di dalam kasih karunia, karena kasih karunia ini adalah satu peranan yang penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kita di luar bangsa Israel, bangsa kafir, untuk mendapatkan tadi yang kita sudah sama-sama baca, mendapatkan keselamatan. Bahwa bangsa kafir ini sebenarnya kalau kita baca di dalam Alkitab, seperti di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13, diibaratkan seperti bangsa keledai. Jadi bangsa keledai itu kalau begitu lahir,
begitu lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Nah, itulah memang kehidupan bangsa kafir, jauh daripada keselamatan. Tetapi tadi Rasul Paulus mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia ini mengambil satu peranan yang penting bagi kehidupan manusia untuk senantiasa mendapatkan keselamatan. Sebab kemustahilan bagi bangsa kafir untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi oleh karena kasih karunia itu kita boleh diselamatkan. Tidak untuk dihukum, untuk dipatahkan batang lehernya sama dengan dihukum atau binasa, tetapi beroleh selamat dan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang kasih karunia, Bapak Ibu. Jadi firman ini adalah berbicara tentang kasih karunia. Jadi apa sih kasih karunia itu, Bapak Ibu? Kasih karunia, kasih itu adalah cinta, betul ya? Jadi kasih itu adalah cinta. Kemudian karunia, karunia itu adalah anugerah atau pemberian daripada Allah. Sebab manusia kalau mendapatkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi sosialnya, itu bukan diberi namanya, tapi dikaruniai. Jadi misalkan seorang bupati atau gubernur atau presiden memberikan sesuatu kepada kita, itu diistilahkan bukan diberi, tetapi dikaruniai atau dianugerahi. Jadi istilah dianugerahkan itu pemberian dari seseorang yang lebih tinggi derajatnya atau status sosialnya atau apa saja. Nah, dalam hal ini adalah berbicara tentang status derajat adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi kasih karunia itu adalah anugerah atau pemberian cinta oleh Allah. Nah, coba kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa kasih karunia itu adalah anugerah atau pemberian Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kasih karunia itu adalah kasihnya Tuhan yang begitu besar untuk manusia, yang dikaruniakan, dianugerahkan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tadi, untuk keselamatan kehidupan manusia. Nah, makanya tadi disebutkan bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu adalah anugerah yang besar, tetapi yang menyelamatkan sekali lagi bukan kasih karunia, tapi melainkan pribadi Yesus. Nah, itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia melalui pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang dianugerahkan kepada kita supaya tadi itu kita yang percaya kepada Dia memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, yang tidak percaya bagaimana? Yang tidak percaya ini di luar kasih karunia, Bapak Ibu. Yang tidak percaya ini di luar kasih karunia. Sebab kasih karunia, pemberian Allah, cinta yang begitu besar dari Allah melalui pribadi Yesus. Nah, kemudian yang tidak percaya kepada Yesus bagaimana? Sebab iman itu adalah berbicara tentang keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi jelas tadi, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi tentang setiap orang ini berbicara tentang keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu adil, manusia seringkali tidak adil. Memandang status sosialnya, memandang golongannya, memandang sukunya, memandang apa saja. Tetapi Allah tidak pandang itu. Tidak memandang kaya, miskin, suku, bahasa, dan apa saja. Jadi setiap orang itu berbicara tentang keadilan Tuhan. Bayangkan kalau di sini ditulis setiap orang yang kaya saja yang percaya, waduh celaka yang miskin. Setiap orang yang ganteng saja, celaka seperti saya yang jelek ini. Tidak percaya kemudian tidak selamat. Jadi makanya sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang yang percaya ini adalah menunjuk keadilan Tuhan. Tidak peduli kaya, miskin, tua, muda, punya derajat apa enggak, punya pangkat apa enggak.
tetapi yang percaya kepadanya, dia beroleh kehidupan yang kekal. Nah inilah kasih karunia lewat iman, percaya kepada Yesus. Ini adalah anugerah yang besar. Ini yang disebutkan tadi adalah kasih karunia. Wah puji Tuhan, makanya bersyukur Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Yesus, kita berada di dalam kasih karunia itu sendiri. Nah tadi saya mengatakan, yang tidak percaya kepada Yesus bagaimana? Itu di luar kasih karunia. Itu coba ayat yang ke-18, Yohanes 3 ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. ya inilah tadi saya yang katakan, bahwa orang yang di luar kasih karunia, dia tetap berada di dalam penghukuman, khususnya bagi bangsa kita, bangsa kafir, seperti bangsa keledai yang hanya lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Wah cilaka, cilaka. Makanya saya bersyukur, kita pun juga harus bersyukur bahwa kita sudah mengenal kasih karunia itu, cinta yang begitu besar dari Allah yang Dia berikan bagi kita melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ya itu tadi, harus percaya. Tapi kalau tidak percaya, kembali lagi ya di luar kasih karunia. Makanya itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kita harus tetap berada di dalam kasih karunia itu. Jangan sampai jangan sampai kita lepaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa datang dan percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau kita bisa datang dan percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sebab tidak semua orang bisa datang dan percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur saat ini saudara bisa datang karena saudara percaya kepada pribadi Yesus, satu-satunya sebagai juru selamat yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa kita ini. Kemudian tadi saya katakan bahwa tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan. Jadi makanya kita bersyukur kalau kita bisa datang dan percaya kepada Yesus, itu adalah kasih karunia. Sebab tidak semua orang bisa datang. Saya akan baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Tidak semua orang bisa datang dan percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Iya. Jadi seperti apa tadi saya katakan, bahwa bukan semua orang bisa datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Tidak semua orang, tetapi hanya yang beroleh kasih karunia. Sebab tadi jelas disampaikan, tidak ada seorang pun yang dapat atau yang bisa datang kepada Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Makanya kita bersyukur sekali lagi, kita sudah bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena memang kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih itu sekali lagi dikatakan bukan kasih sembarang, tetapi kasih yang begitu besar bagi kita. Karena tidak semua orang bisa datang. Hanya orang yang ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, makanya tadi di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-9 tadi itu, untuk itu jangan kita berbangga, jangan kita sombong. Lihat koreksi keadaan kita semua. Apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita bukan itu semua karena kekuatan kita, kemampuan kita, karena ijazah kita, karena kerja keras kita, bukan. Itu hanya sarana Bapak. Itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Tetapi yang kita banggakan adalah bahwa Allah Bapa sudah mengasihi kehidupan kita. Ini yang harus kita banggakan. Makanya itu jangan bangga-bangga dengan apapun yang ada di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu diberkati dengan usaha, mungkin diberkati dengan punya rumah besar, mobil banyak dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi kebanggaan kita. Tetapi yang bikin bangga kita ini, bahwa kita sudah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian kembali, ini juga dijelaskan di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-19. Tetapi firman-Nya,
Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat betul-betul, tidak semua orang mendapatkan kasih karunia. Tadi Allah sendiri yang berfirman kepada Musa, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Jadi tidak semua orang Bapak Ibu, tidak semua orang untuk bisa hidup di dalam kasih karunia, tetapi hanya orang-orang yang tertentu yang percaya kepada pribadi Yesus. Wah, semoga kita bisa mengerti. Makanya sekali lagi diingatkan di dalam Efesus tadi, jangan kamu bangga dengan apa saja yang ada di dunia ini, jangan. Karena dengan kebanggaan itu sekali lagi Bapak Ibu adalah kejatuhan yang paling amat dahsyat. Kebanggaan, kesombongan, ketinggi hatian adalah kejatuhan yang paling amat dahsyat Bapak Ibu. Sebab kita tahu bahwa dulu di dalam Yesaya disebutkan bahwa Lucifer itu adalah pemimpin biduan sorga. Tetapi karena kesombongannya dia, kebanggaannya dia, sehingga dia harus jatuh. Bayangkan Bapak Ibu, makanya tadi saya katakan bahwa kesombongan, ketinggi hatian adalah kejatuhan yang paling dahsyat Bapak Ibu. Bayangkan dia seperti bintang timur. Bintang timur, ketinggiannya sudah bisa diukur Bapak Ibu. Tidak bisa mengukur ketinggian bintang. Kalau itu jatuh dari tempat yang rendah saja mungkin kerusakannya tidak seberapa ya. Kalau dari tempat sini saya jatuh paling ya hanya memar-memar. Kalau kejatuhan tinggi yang paling tinggi saja juga mungkin juga kerusakannya tidak seberapa. Tapi kalau yang paling tinggi, bintang di langit itu, betapa kehancurannya itu. Semakin tinggi semakin hancur dalam kejatuhan itu. Jadi makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, apapun yang kita terima, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita semua. Patut kita mengucap syukur, tidak berbangga dengan segala sesuatu, tetapi kita hanya berbangga karena kita sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan Tuhan menolong kita semua. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-43. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya, terima kasih. Setelah kita menerima kasih karunia, pemberian Allah yang begitu besar melalui pribadi Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, Rasul Paulus dan Barnabas tadi mengingatkan sungguh-sungguh. Dan dalam satu ajaran tadi disebutkan. Makanya saat ini kita bukan lagi mendengar segala sesuatu yang lain, tetapi kita mendengar pengajaran dari firman Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Barnabas tadi itu. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Setelah kita menerima kasih karunia, kita harus hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Wah, bersyukur Bapak Ibu. Makanya hal ini harus kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat bagaimana sih prakteknya Pak Hari, supaya kita bisa hidup di dalam kasih karunia. Sebab ini jelas, kalau kita sudah menerima kasih karunia, jangan sampai kasih karunia itu hilang Bapak Ibu. Kasih karunia itu hilang, sebab seringkali banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi hanya percaya seperti itu saja, tetap kembali kepada dosa-dosanya. Makanya tadi sekolah minggu mengingatkan juga kepada kita semua, DOSA, yuk jangan lagi kembali ke situ. Sebab kita sudah menerima kasih karunia. Jangan kembali lagi kepada hal-hal yang sehingga membuat kasih karunia itu hilang dari kehidupan kita. Karena kita kembali kepada kehidupan yang lama, berbuat dosa, kembali lagi kepada sesuatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Makanya itu tadi disebutkan dan dinasehatkan melalui satu pengajaran dari Rasul Paulus
Dan Barnabas tadi itu harus tetap hidup di dalam kasih karunia. Kita akan lihat sekarang bagaimana prakteknya kita hidup di dalam kasih karunia, supaya kita bisa mengerti apa sih, bagaimana sih supaya kita bisa hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Jadi kita tidak bingung, kasih karunia kita sudah mengerti tadi, kasih karunia adalah cinta, adalah kasih Allah yang begitu besar yang dianugerahkan kepada manusia berdosa. Nah, kalau kita sudah terima, harus hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana prakteknya kita hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2. Ini praktek hidup di dalam kasih karunia. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-21. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Iya. Jadi firman Tuhan jelas menjelaskan kepada kita. Jadi saya bersyukur saya mengenal firman pengajaran ini. Yaitu ayat menerangkan ayat. Ayat dibukakan, diterangkan dengan ayat yang lain. Tidak diterangkan dengan ilmu yang lain-lain. Tetapi saya bersyukur saya mengenal firman pengajaran yang benar. Yaitu ayat dibukakan rahasianya, diterangkan dengan ayat yang lain. Nah inilah, kalau firman diterangkan firman, sudah pasti tidak akan salah. Tapi kalau firman itu dijelaskan dengan ilmu, mungkin benar, tapi belum tentu benar, Bapak Ibu. Belum tentu benar. Tetapi kalau ayat diterangkan ayat, dibukakan rahasianya, itu pasti benar. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Jadi firman Tuhan adalah pribadi Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Itu yang betul di situ. Tidak akan salah di situ. Dan tidak bisa dibantah. Firman Tuhan mau dibantah ya silakan. Tapi kalau firman Tuhan yang menjelaskan itu ya harus kita terima, karena kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Untuk apa ya kita praktekkan? Kalau firman itu benar, ya harus kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Lah begitu. Saya mengenal firman pengajaran itu firman yang praktis. Karena tadi saya sebutkan bahwa firman pengajaran, ayat menerangkan ayat. Firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kebenaran yang kita terima, karena firman pengajaran itu praktis, kita dengar, kita praktekkan. Kita dengar, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman itu menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, semua seturut dengan firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti dan Tuhan menolong kehidupan kita. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, tentang kasih karunia. Bagaimana sih prakteknya kita hidup di dalam kasih karunia? Tadi Rasul Paulus mengajarkan dan Barnabas mengajarkan kamu harus tetap hidup di dalam kasih karunia. Bagaimana hidup di dalam kasih karunia? Hidup di dalam kasih karunia itu tadi kita rela. Ya, kita rela menanggung penderitaan yang harusnya tidak kita tanggung. Itu tadi kasih karunia. Waduh, Kak, begitu enggak enak ya jadi Pak Ari jadi orang Kristen. Wah, harus menderita, hidup ini sudah menderita, hidup sudah sengsara, cari uang sulit, cari ini sulit. Tetapi ya itulah kasih karunia Bapak Ibu. Enggak bisa dipungkiri. Kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, ya ini harus rela menderita. Yang tidak seharusnya kita tanggung. Seperti pribadi Yesus, kalau kita menderita karena dipukul, karena kita mencuri barangkali, mencuri kita dipukuli, ya itu bukan kasih karunia. Karena itu kesalahan kita sendiri. Kalau kita diomeli, dicaci maki sama orang lain karena kita berkata-kata corok, berkata-kata itu, ya itu karena kesalahan kita sendiri yang harus kita tanggung. Tetapi kasih karunia adalah penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung. Sama seperti pribadi Yesus Bapak Ibu. Yesus harus menderita, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tetapi dia menanggung segala kesalahan kita. Itu yang namanya rela menderita yang tidak harus dia tanggung seperti pribadi Yesus. Kita pun juga harus begitu, harus rela menderita yang sebenarnya tidak harus kita tanggung. Nanti kita akan lihat bagaimana tentang penderitaan ini.
Wah, mungkin jangan-jangan kita berpikir tidak enak Pak Heri ya, jadi orang Kristen tidak enak. Ya sudahlah Bapak Ibu, nanti kita lihat pasti enak. Penderitaan mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa bagi kita. Rasul Paulus juga mengatakan penderitaan semacam penderitaan ringan semacam ini mengerjakan sesuatu yang besar bagi kita. Jadi makanya jangan takut dengan penderitaan. Nah, penderitaan itu identik dengan salib. Makanya sekali lagi seringkali saya katakan bahwa Yesus dan salib ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yesus tanpa salib, Yesus yang palsu. Salib tanpa Yesus, konyol dia di situ. Konyol, buat apa menderita tanpa Yesus? Lebih baik hidup enak-enak. Tetapi ya itulah kasih karunia. Kasih karunia rela menderita apa yang seharusnya tidak kita tanggung. Seperti pribadi Yesus, rela menderita, rela sengsara, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Hanya untuk menebus dosa kesalahan kita, supaya tadi gitu kita diselamatkan. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Kasih karunia. Jadi jelas kasih karunia. Kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, harus rela menderita yang seharusnya tidak kita tanggung. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kita sekarang akan lihat tentang dua penderitaan. Saya terharu melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang masih tidak mau dalam hidup dalam salib. Yaitu tadi di luar kasih karunia Bapak Ibu. Di luar kasih karunia, sebenarnya dia harus mendapatkan kasih karunia. Karena dia tidak mau hidup di dalam kasih karunia, makanya dia kehilangan kasih karunia, sama dengan di luar kasih karunia. Ada dua penderitaan Bapak Ibu. Ada dua penderitaan. Kita ingat tadi ya, bahwa kasih karunia itu adalah kita rela untuk menderita yang seharusnya tidak kita tanggung. Itu kasih karunia. Nah, sekarang kita akan lihat penderitaan yang pertama. Penderitaan sebagai orang yang sudah menerima dan hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, terus. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu untuk kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Iya, terima kasih. Sudah cukup banyak waktu bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu di luar kasih karunia tadi itu. Mulai dari hawa nafsu, keinginan, terutama keinginan makan, minum, dosa sampai puncaknya dosa. Makan, minum itu mulai dari apa? Mulai dari merokok. Ada yang masih merokok dari sini Bapak Ibu? Saya bersyukur sudah tidak ada ya yang merokok ya. Tapi ya itulah dosa makan minum tadi itu. Mulai dari makan minum, sebab merokok itu semua dari mulut kan. Dari mulut makan, merokok. Wah, kalau sudah kecanduan ini Bapak Ibu, waduh sulit akan terbebas. Saya bersyukur bisa terlepas daripada itu. Sebab kalau tanpa pertolongan daripada Tuhan, nggak mungkin bisa sampai terlepas dari ikatan seperti itu ya. Karena dulu ya itu kalau sakit saja berhenti ngerokok. Tapi kalau sudah sembuh, wah ngelihat temennya ngerokok, kok enak ya. Kemudian timbul keinginan mulai ngerokok lagi. Ngerokok pertama batuk-batuk, tapi habis gitu ya enak lagi sudah, kembali lagi ke situ. Itu. Jadi mulai dari keinginan makan minum, mulai merokok, minum, mabuk, narkoba. Waduh, saat ini kaum muda ini perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayo tetap hidup di dalam kasih karunia. Sudah cukup banyak waktu bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu di luar kasih karunia. Tetapi harus kembali lagi kepada kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia itu. Jadi penderitaan yang pertama, kasih karunia itu adalah penderitaan yang pertama. Tadi disebutkan
bahwa kamu telah menderita penderitaan badani untuk berhenti berbuat dosa, sama dengan bertobat. Itu kita hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia kita sudah dapatkan, tetapi harus hidup di dalam kasih karunia. Mulai dari penderitaan badani. Orang bertobat itu Bapak Ibu menderita loh. Jangan bilang Bapak Ibu tidak menderita. Menderita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya pernah mengalami sendiri ya. Saya sudah saksikan, saya tidak malu-malu menyaksikan. Dulu saya perokok berat Bapak Ibu. Di Samsu kretek gitu. Kalau satu hari mungkin 2 sampai 3 bungkus bisa habis gitu. Celana-celana saya itu tidak ada yang utuh semua, karena kan rokoknya kretek gitu. Kalau itu meletik tek gitu tuh langsung ke celana lubang, bolong-bolong gitu celana saya di situ. Kayak itu Bapak Ibu. Jadi orang untuk bisa orang bertobat itu penderitaan yang luar biasa Bapak Ibu. Penderitaan bagi daging memang. Lihat temannya ngerokok, aduh iya ya saya sekarang tidak bisa ngerokok lagi. Menderita. Jangan bilang tidak menderita, itu penderitaan luar biasa Bapak Ibu. Dagingnya ini menderita sungguh-sungguh. Apalagi dulu yang mungkin yang suka menipu barangkali. Suka menipu dulu, tipu sana tipu sini enak, dapat keuntungan besar. Sekarang sudah stop, berhenti, tidak ada lagi keuntungan. Harus bekerja, penderitaan juga ya. Macam-macam Bapak Ibu. Jadi bertobat itu adalah penderitaan sungguh-sungguh bagi daging untuk berhenti berbuat dosa. Nah inilah hidup di dalam kasih karunia itu. Penderitaan yang pertama, itulah menderita untuk berhenti berbuat dosa, sama dengan bertobat. Kalau sudah bertobat, ya itu tadi, memang ya tidak enak bagi daging, rasanya memang menderita sama sekali. Tetapi ya itulah kasih karunia Bapak Ibu. Itulah kasih karunia Tuhan. Penderitaan tapi untuk mendatangkan segala sesuatu yang lebih mulia daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Jadi makanya sekali lagi Bapak Ibu, kembali lagi kalau kita kecewa, kalau kita udah mulai putus asa, tidak enaknya jadi orang Kristen, ingat korbannya Kristus, ingat kasih karunia itu yang akan menguatkan kita. Kalau kita kembali lagi mungkin diizinkan Tuhan, tidak punya uang, tidak punya ini, tidak punya beras barangkali, sudah tidak ada yang bisa dimakan, nah, ada kesempatan di situ, kita mau kembali untuk nyikat barang orang lain, tapi ingat kasih karunia. Tetap kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam pertobatan itu sendiri. Semoga kita bisa mengerti dan Tuhan menolong kita. Nah inilah penderitaan Bapak Ibu, penderitaan untuk berhenti berbuat dosa, apa saja dulu yang menguntungkan bagi daging, menguntungkan bagi kehidupan jasmani kita. Kita harus stop di situ, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini adalah penderitaan yang pertama Bapak Ibu. Ada penderitaan juga yang kedua. Makanya tadi kasih karunia itu rela menderita. Bertobat penderitaan bagi daging. Dulu yang mengenakan apa yang bagi daging, sekarang stop menderita untuk Tuhan. Sekarang yang kedua, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ini penderitaan yang kedua. Menderita sebagai Kristen. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya, ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Luar biasa. Inilah kasih karunia. Melalui kita rela menderita. Penderitaan pertama tadi, penderitaan untuk berhenti berbuat dosa. Itu penderitaan yang pertama, kasih karunia yang pertama. Dan kasih karunia yang kedua, penderitaan yang kedua adalah penderitaan tanpa dosa. Ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Penderitaan ini lebih ngeri lagi. Kalau tadi berhenti berbuat dosa, lihat temannya nyontek, bagi yang sekolah, kuliah, dia tidak nyontek lagi. Wah sekarang harus menderita ya. Lihat temannya nilainya bagus-bagus, dia sendiri mungkin nilainya masih belum bagus. Tapi ya itulah kasih karunia, tetap kerjakan kasih karunia itu. Jangan sampai kita kembali lagi di situ. Itu
Kemudian yang kedua, penderitaan kedua adalah penderitaan tanpa dosa. Ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Saya seringkali mengalami hal itu. Saya sudah berhenti berbuat dosa, sudah belajar hidup benar, mulai hidup suci. Waduh, masih juga menderita Bapak Ibu. Penderitaannya ini bahkan lebih lagi Bapak Ibu. Mungkin kita difitnah, digosipkan, melakukan segala sesuatu. Waduh, bayangkan Bapak Ibu. Saya seringkali mengalami hal itu. Tapi ya bersyukur karena saya sudah mengenal firman Tuhan bahwa itu adalah kasih karunia. Saya tidak gampang untuk kecewa. Saya tidak gampang untuk putus asa. Tidak mau ngikut Tuhan. Apa ini ikut Tuhan kok kayak begini ya? Lu bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerti firman ini, kita akan keluar dari kasih karunia itu. Maka itu kita diingatkan, ayo tetap hidup di dalam kasih karunia. Ya memang itulah kasih karunia, penderitaan kita ini. Mungkin kita sudah benar tapi disalahkan sama orang lain. Kamu tuh bukti, kamu tuh bukti. Tidak apa-apa, kita terima. Asal kita tidak seperti itu loh. Kalau kita memang seperti itu ya cepat lakukan. Iya, saya minta maaf, saya sudah melakukan itu. Bertobat. Kalau kita melakukan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita dituduh, kita difitnah, kita digosipkan. Tetap harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Jangan ngomel, jangan ngamuk, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetap harus bertahan, hidup di dalam kasih karunia. Karena inilah kasih karunia, penderitaan tanpa dosa Bapak Ibu. Ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu, lebih ngeri lagi. Difitnah, digosipkan, waduh kalau sudah difitnah Bapak Ibu, seringkali kita mau apa saja sudah tidak enak. Apa saja sudah tidak enak. Mau keluar nanti takut begitu, takut ini karena sudah digosipkan begitu. Tapi ya ini memang kasih karunia ya seperti itu. Makanya kita membutuhkan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus yang untuk mengingatkan, ayo tetap hidup di dalam kasih karunia. Tetaplah hidup dalam kasih karunia. Sekalipun harus menderita karena Yesus diolok, difitnah, digosipkan, dikatakan tidak benar, dikatakan apa saja, harus tetap bertahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya seringkali juga mengalami hal itu, saya ceritakan saja tidak apa-apa. Saya seringkali difitnah seperti itu, sama istri saya kadang-kadang tidak kuat, udah keluar aja sudah, tidak usah di situ. Harus tetap bertahan, tetap saja bertahan. Saya hati kecil saya juga begitu kadang-kadang, mau keluar aja rasanya sudah, tidak tahan rasanya. Tapi ingat kembali, ingat akan penderitaan Yesus. Tidak sebanding. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Sungguh-sungguh, itu yang menguatkan kita. Kalau kita mau kecewa, mau putus asa, ingat kembali, pandang kembali. Korban Tuhan. Penderitaan Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib. Itu yang bisa menguatkan kita. Tetap hidup di dalam kasih karunia. Semoga kita bisa mengerti. Nah, penderitaan bersama Yesus tanpa dosa, ya seperti saat ini juga mungkin Bapak Ibu harus bangun pagi, harus nyiapkan anak-anak dulu, kemudian ke gereja juga. Ini penderitaan juga. Apalagi kalau sore, kalau sudah waktunya istirahat harus ke gereja, itu penderitaan juga. Penderitaan tanpa dosa. Penderitaan tanpa dosa. Puasa juga barangkali ada makanan, tapi kita tidak mau makan. Menderita juga karena Yesus. Itu penderitaan tanpa dosa. Kasih karunia yang kedua, penderitaan yang kedua, menderita karena tanpa dosa, karena Yesus. Ingat sekali lagi, jangan kecewa, jangan putus asa apalagi mau tinggalkan Tuhan. Kalau ada kekecewaan, ada segala sesuatu yang ganjalan di dalam hati kita, cepat pandang kembali korban Kristus, cepat pandang kembali, dan kita akan dikuatkan. Sungguh-sungguh Bapak Ibu, dulu saya pernah juga mau apa ya istilahnya ya, dulu sebelum jadi hamba Tuhan full timer, saya dulu bekerja dan juga punya ya kendaraan roda 4 itu. Tapi setelah saya tinggalkan semuanya itu, saya kembali ke jadi hamba Tuhan, nol, tidak ada apa-apa saya tidak punya. Bahkan waktu itu mau ke gereja saja kendaraan tidak punya, mau berangkat dari rumah naik kendaraan umum kalau dari Kelaka ke Lumajang dulu susahnya minta ampun, belum tentu 1 menit ada.
dalam hati saya, tuh kok begini ya Tuhan menderitanya. Kemudian ya Tuhan izinkan saya mendapatkan kendaraan roda 2 Yamaha tahun 78, rek gitu itu. Nggak bisa lari cepat itu. Ya itu udah, dulu punya roda 4, sekarang diizinkan Tuhan pakai roda 2 Yamaha 78 itu. Sebenarnya hati saya menangis sebenarnya, Tuhan kok begini ya Tuhan. Dulu saya punya roda 4, sekarang kayak gini eprek-eprek. Saya menderita Tuhan, tapi Tuhan ingatkan dalam hati saya, mana lebih menderita kamu dibanding aku. Iya, baru saya sadar kembali. Iya Tuhan, maaf, ampuni saya Tuhan. Nah begitu. Jadi kalau segala sesuatu ingin yang mendatangkan kita mau kecewa, mau putus asa, pandang kembali korban Kristus yang begitu penderitaannya luar biasa dibandingkan penderitaan kita, sehingga kita tetap kuat, tidak gampang untuk kecewa, tidak gampang putus asa menghadapi kasih karunia penderitaan itu. Amin Bapak Ibu. Harus pandang korban Tuhan untuk menguatkan kita. Nah inilah prakteknya kita hidup di dalam kasih karunia itu. Penderitaan yang pertama berhenti berbuat dosa. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan tanpa dosa karena Kristus. Kalau kita sudah bertahan dalam hal itu, 1 Petrus mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu ada padamu. Shekinah glory ada dalam kehidupan kita. Kita berada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya inilah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Harus kita hidup, tetap hidup di dalamnya. Kalau di luar kasih karunia, kembali lagi bangsa kafir begitu lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya, binasa, kekal selama-lamanya. Makanya itu Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah menerima dan harus hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kegunaan kasih karunia. Tadi kita sudah melihat apa itu kasih karunia, bagaimana prakteknya hidup di dalam kasih karunia. Sekarang kita akan melihat tentang kegunaan kasih karunia itu sendiri. Kegunaan daripada kasih karunia itu sendiri. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, terima kasih. Jadi kegunaan kasih karunia, ingat tadi ya, kasih karunia itu adalah kita rela untuk menderita yang seharusnya tanpa kita tanggung. Jadi kasih karunia itu kita rela untuk menderita. Nah, sekarang kegunaan kasih karunia itu apa? Tadi dijelaskan di dalam 2 Korintus. Jadi kasih karunia itu untuk membaharui kehidupan kita. Kasih karunia, sekali lagi saya katakan, kasih karunia adalah untuk membaharui kehidupan yang jasmani kita yang semakin hari semakin merosot. Apa-apa sudah semakin hilang sekarang. Dulu kuat lari di lapangan 10 kali, sekarang jangankan 10 kali, 1 kali saja sudah ngos-ngosan. Tidak bisa, tidak kuat. Semakin merosot. Mata dulu bisa tajam melihat, sekarang mulai sudah kabur. Pendengaran juga begitu, apa saja mulai menurun. Pikiran juga begitu. Dulu bisa memikirkan segala sesuatu yang rumit, sekarang memikirkan segala sesuatu yang gitu saja sudah mulai capek. Tidak kuat. Itulah memang manusia jasmani. Tapi manusia jasmani ini semakin hari dibaharui. Karena tadi di ayat yang ke-9 tadi itu, sebab penderitaan ringan sekarang ini. Jadi kalau kita menderita karena memang tadi yang seharusnya tidak kita tanggung, dan penderitaan itu juga menyangkut juga perkara kehidupan kita yang jasmani ini, semakin merosot, sudah menderita, duduk sedikit saja sudah capek. Apalagi juga yang jongkok sedikit pinggang sudah tidak kuat. Kalau sudah duduk bukan lupa berdiri, kalau sudah duduk susah berdiri. Inilah orang manula. Bukan lupa berdiri, kalau duduk lupa berdiri ya orang yang katakan orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman ya. Tapi kalau duduk
susah berdiri, ya itulah orang manula. Kalau sudah duduk mau berdiri susah, mau diangkat ditolong sama yang lain. Lah begitu. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa kegunaan kasih karunia yang pertama adalah untuk membaharui kehidupan kita ini dari kehidupan jasmani menjadi kehidupan rohani tadi. Nah, penderitaan ringan mengerjakan segala sesuatu, kehidupan yang kekal bagi kita. Tuh. Jadi untuk membaharui kehidupan kita dari manusia jasmani menjadi manusia yang rohani. Sebab kalau tidak dibaharui Bapak Ibu, kehidupan kita ini kalau tidak dibaharui Bapak Ibu, jangankan untuk masuk, lihat saja kerajaan Allah, tidak bisa. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kalau tidak dibaharui melalui salib, salib itu penderitaan Bapak Ibu. Salib itu berbicara tentang kematian dan juga kebangkitan. Makanya berbicara tentang pembaharuan. Kita perlu menderita mati untuk dosa dan hidup baru. Ya inilah yang dibaharui oleh Tuhan. Dari manusia jasmani yang penuh dengan keinginan jahat, najis, semua ada di situ. Tetapi kita bisa hidup baru di situ, menjadi manusia yang rohani tadi itu. Itu hasil pembaharuan dari penderitaan itu, dari salib itu sendiri. Tapi kalau tadi itu, kalau tidak mau dibaharui, jangankan untuk masuk, lihat saja tidak bisa. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, orang kalau tidak dibaharui tidak bisa melihat kerajaan Allah. Orang yang tidak lahir kembali tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi makanya ini pembaharuan yang dikerjakan oleh kasih karunia itu sendiri, oleh penderitaan tadi itu. Sekarang sudah bertahan, dulu dimaki-maki kita balas dengan caci maki, tapi sekarang sudah tidak. Dicaci maki malah bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, malah bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hanya membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu hasil pembaharuan yang dikerjakan oleh kasih karunia. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Itu yang bisa mengerjakan kita, membaharui kehidupan kita dari manusia daging, manusia yang jasmani ini menjadi manusia yang rohani, yang hanya bisa taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi apa yang dibaharui Bapak Ibu? Kembali ke dalam pembaharuan tadi itu. Jadi yang dibaharui itu adalah manusia jasmani ini untuk dibaharui menjadi manusia yang rohani. Dan apa yang harus dibaharui dalam kehidupan kita? Permulaan pembaharuan dari hati yang keras ini Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang harus dibaharui? Yang pertama adalah hati kita yang keras. Hati yang keras, hati yang waduh, sulit untuk ditegur, sulit untuk dinasehati, sulit, waduh, diomongin baik-baik saja ngamuk Bapak Ibu. Diomongin baik-baik saja ngamuk. Maaf, saya buka saja, seperti istri saya dulu juga begitu. Diomongin baik-baik saja, kalau nyapu yang bener ya, yang itu yang dirong, nyok sabun dewe nyok. Nah, begitu. Itu tandanya orang keras hati, tidak bisa menerima nasihat. Loh, coba kata-katanya tadi loh, tidak keras kok, kalau nyapu yang bener ya, gitu saja udah ngamuk. Apalagi kalau ditegur, wah tambah ngamuk sungguh-sungguh. Nah ini permulaan pembaharuan, dimulai dari hati. Hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut, yang bisa menerima nasihat, teguran, dan lain sebagainya. Jadi hati ini adalah sumber Bapak Ibu. Sumber dari segala perkataan kita, apa yang keluar dari mulutmu sumbernya dari hati. Sumber dari pikiran kita, apa yang ada di pikiranmu itu sumbernya dari hati. Sumber hati ini adalah sumber dari perkataan kita, dari pikiran kita. Itu yang dibaharui. Sehingga perkataan kita, pikiran kita menjadi perkataan pikiran yang benar, pikiran yang suci di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah inilah hasil pembaharuan, dimulai dari hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut dan yang bisa mengasihi Tuhan. Ingat, kasih itu saya pernah sampaikan di PA bahwa mengasihi, kasih Tuhan itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan kehendakku. Jadi kasih, kalau kita bisa sudah diubahkan menjadi hati yang lemah lembut, kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan juga bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bahkan lebih daripada itu, kita juga bisa mengasihi musuh, hanya berbuat baik
tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Hanya berbuat baik. Itu hasil pembaharuan dari kasih karunia. Jadi pembaharuan yang pertama adalah hati yang keras. Kemudian pembaharuan yang kedua adalah mata, Bapak Ibu. Mata ini seringkali dibaharui. Dulu mata ini seringkali memandang perkara-perkara yang tidak baik, memandang perkara-perkara yang tidak benar, memandang perkara-perkara yang najis, jorok, dan lain sebagainya. Tapi mata ini sudah diubahkan. Punya perhatian yang rohani. Mata itu hanya memandang kepada Tuhan dan hanya memandang kepada korban Kristus tadi yang seperti saya katakan. Ingat, di dalam apapun juga kita tidak bisa, tidak tahan, apalagi menghadapi penderitaan tanpa dosa itu tidak tahan kita itu. Tetapi kalau mata kita sudah diubah, kita sudah hanya bisa memandang mata kita kepada korban Kristus. Itu yang menguatkan kita semua. Jadi pembaharuan mata dibaharui, kita hanya bisa melihat Tuhan sama dengan kita memiliki pandangan yang rohani. Tidak lagi pandangan yang jasmani. Dulu hebat ya, perlihat dunia ini wah dahsyat, luar biasa, bombastis, tapi sekarang sudah tidak lagi memandang Tuhan lebih dari segala-galanya. Semoga kita bisa mengerti, itu pandangan sudah dibaharui. Kemudian yang dibaharui juga yang ketiga, 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Iya, puji Tuhan. Jadi keubahan yang diubahkan oleh Tuhan, ada disebutkan tadi adalah kemah itu dibongkar, adalah seluruh kehidupan kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Baik pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, semua sudah diubahkan. Ya, skema hidup kita diubah oleh Tuhan sehingga kita bisa diterima di dalam kemah yang kekal. Itulah surga. Tidak apa-apa, kemah kita nanti kita dibongkar, kita mengalami kematian, apa saja, semua memang manusia harus mengalami kematian, tidak apa-apa. Kalau sudah semuanya selesai semua, tidak apa-apa. Tapi itu tadi, kalau kehidupan kita sudah diubahkan, seluruh hidup kita ini diubahkan tadi, kita bisa diterima di dalam kemah yang kekal. Itulah surga. Tanpa ada pembaharuan tadi itu. Tadi saya katakan, jangankan masuk, lihat saja tidak bisa. Tetapi kalau kita sudah diubahkan sampai seluruh hidup kita diubahkan, kemah kita dibongkar tapi sudah dipersiapkan kemah yang suci, kekal selama-lamanya. Itulah surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegunaan kasih karunia yang kedua, itu tadi kasih karunia yang pertama tadi, kegunaannya untuk mengubahkan kehidupan kita dari manusia jasmani menjadi manusia yang rohani. Sekarang tentang kegunaan yang kedua, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ya. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terima kasih. Jadi kegunaan kasih karunia yang kedua Bapak Ibu, untuk menghadapi air bah. Dulu pada waktu zaman Nuh sudah terjadi. Nuh mendapatkan kasih karunia, tapi dia selamat di situ. Yang di luar kasih karunia, baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, orang apa saja, tua, muda, kecil, besar, semua binasa di situ. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia, dia bisa selamat di situ. Jadi kegunaan kasih karunia yang kedua Bapak Ibu, untuk menghadapi air bah. Berbicara apa air bah itu Bapak Ibu? Air bah yang pertama adalah pencobaan di bidang krisis, di segala bidang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa menghadapi ya kesulitan, apalagi krisis nanti itu, dunia sedang dilanda krisis. Dengan kehebatan Bapak Ibu, dengan ijazah Bapak Ibu, seperti bangsa Israel dulu di padang gurun, sekalipun bangsa Israel mungkin punya titel, punya apa,
menghadapi padang gurun, tidak bisa bertahan seperti itu. Hanya kasih karunia Tuhan. Seperti zaman Nuh dulu pada itu. Demikian pula juga dengan kita. Menghadapi krisis dalam segala bidang nanti. Kalau kita tetap hidup di dalam kasih karunia itu untuk menghadapi air bah, pencobaan, krisis di segala bidang. Ingat sekarang ini, mulai sudah berjalan kesulitan, sampai puncaknya kesulitan nanti, krisis pada waktu antikris berkuasa 3,5 tahun. Tidak ada orang yang bisa menjual, membeli kalau tanpa ada cap 666 di situ. Hanya kasih karunia Tuhan kita bisa hidup, kita bisa bertahan di situ. Sama seperti Nuh dulu, menghadapi penghukuman Tuhan, air bah dulu. Mungkin masih selutut, apa Nuh masih diejek-ejek, apa kamu Nuh? Mulai selutut, mulai sudah, mulai sedada, mulai sudah seleher, mau teriak-teriak di situ, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat ya. Karena itu tadi di luar kasih karunia. Nah, mungkin ya itu tadi yang saya katakan, masih selutut, masih apa saja, masih ngejek, wah, hidupku itu tapi setelah seleher, mulai sudah tidak mampu teriak-teriak, tapi sudah terlambat sekali lagi. Sampai gunung tertutup di situ, mati semua di situ. Ingat kasih karunia, menghadapi air bah, krisis segala bidang. Ayo, makanya sekali lagi, jangan sombong. Kita masih bisa bertahan saat ini, toko kita, usaha kita masih bisa bertahan. Jangan bermegah akan hal itu. Tetapi ingat kembali kepada kasih karunia Tuhan untuk menghadapi krisis di segala bidang. Ada kasih karunia kita yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Ada kasih karunia menyelamatkan usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua masih ada kasih karunia di situ. Masih tertolong oleh Tuhan menghadapi air. Kemudian air bah yang kedua Bapak Ibu. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Dipercepat sedikit dulu, waktunya tinggal sedikit. Matius pasal 24 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Terus? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya. kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, itulah tadi hidup orang yang di luar kasih karunia, masih terikat di situ, makan, minum, kawin, mengawinkan, wah macam-macam. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh dulu itu. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia. Dia terluput dari air bah. Jadi air bah itu adalah dosa yang semakin memuncak. Kita juga tidak bisa kuat untuk bisa menghadapi dosa itu. Ingat, dosa itu sifatnya merayu. Nah, merayu, habis itu kalau sudah dalam rayuan paksa, kalau tidak diancam bahkan sampai dibunuh. Itu sifatnya dosa di situ, merayu dulu. Tapi sekali lagi jangan diancam, dirayu saja kita mungkin sudah begitu, klep-klep. Udah dirayu, udah bilang, oh kamu cantik, kamu ganteng, ya sudah, mulai sudah hanyut dalam dosa itu sendiri. Jadi makanya kalau kita hidup di dalam kasih karunia, kembali lagi kepada zaman Nuh, itu adalah kembali pada puncak sampai dosa, sampai puncaknya dosa. Kita tidak bisa bertahan menghadapi itu. Tetapi karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia, kita sanggup, bisa, dan dapat untuk menanggulangi dosa sampai puncaknya dosa. Penderitaan itu tadi, orang kalau sudah hidup di dalam kasih karunia tadi, penderitaan yang kedua, tidak berbuat dosa sampai tidak dapat berbuat dosa. Nah, itu kasih karunia. Tidak dapat berbuat dosa, menghadapi puncak dosa, dosa sampai puncaknya dosa. Karena kita hidup di dalam kasih karunia. Nah ini, jadi air bah itu menunjuk kepada dosa sampai puncaknya dosa. Kita tetap aman di situ. Kita tidak bisa tidak berbuat dosa sampai tidak dapat berbuat dosa. Kemudian yang air bah yang ketiga Bapak Ibu, kemustahilan. Air bah itu menunjuk kepada kemustahilan, khususnya yang tadi saya katakan, bangsa kita ini, bangsa kafir ini, yang seharusnya sudah mustahil, tidak mungkin selamat sudah. Hanya untuk dipatahkan saja batang lehernya sudah, tidak selamat kita. Tetapi karena kita hidup di dalam kasih karunia tadi itu, air bah itu menunjuk kemustahilan bagi kita. Apa yang dulu mustahil, khususnya bagi bangsa kafir ini, apa yang dulu mustahil bagi kita, sekarang Tuhan berikan sesuatu hal yang tidak mustahil bagi kita. Semoga kita bisa mengerti. Dan yang keempat adalah air bah itu adalah penghukuman Tuhan. Kalau kita tetap hidup di dalam kasih karunia, kita terluput
dari penghukuman Tuhan. Nuh sudah terbukti di situ. Dunia dihukum oleh air bah, tapi Nuh bisa selamat berserta dengan suami, istri, dan anak-anak dan menantunya. Ayo, makanya Bapak Ibu, hal ini juga mengoreksi bagi kita dan untuk mengingatkan kita semua. Dalam gereja ini sepertinya adalah tempatnya kasih karunia, tempatnya bahtera bagi kita. Nah sekarang lihat, adakah istri kita, adakah suami kita, adakah anak-anak kita, adakah menantu kita, adakah cucu-cucu kita di dalam bahtera itu. Sebab kalau di luar bahtera menghadapi air bah, penghukuman Tuhan, binasa. Makanya itu kita diingatkan harus berada di dalam bahtera kasih karunia itu. Ingat kembali istri kita, ingat kembali suami kita. Kalau ajak mereka semua untuk di dalam bahtera supaya mereka selamat menghadapi air bah. Semoga kita bisa mengerti, Bapak Ibu. Kemudian kegunaan yang ketiga tentang kasih karunia. Ingat ya, kegunaan yang pertama tadi mengubah kehidupan kita supaya kita dari ubah menjadi kehidupan jasmani menjadi manusia yang rohani. Kemudian kegunaan kasih karunia yang kedua untuk menghadapi air bah tadi itu. Air bah tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, kegunaan kasih karunia. Ayat yang terakhir Wahyu 22 pasal 22 ayat 20 sampai yang ke-21. Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai yang ke-21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Terima kasih. Jadi kegunaan kasih karunia yang ketiga untuk menyambut atau untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang siap untuk menyambut kita di awan-awan yang permai. Tadi dikatakan, "Ya, aku datang segera." Ini kesiapan dari mempelai pria surga, pribadi Yesus. Pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. "Ya, aku datang segera." Bagaimana dengan kita ini? Kita yang hidup di dalam kasih karunia juga mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan sehingga kita bisa berkata, "Ya, datanglah." Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kasih karunia itu untuk mempersiapkan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai untuk menjemput kita. Ayo tetaplah tadi seperti firman Tuhan katakan, tetaplah hidup di dalam kasih karunia, karena kasih karunia itu mengubahkan kehidupan kita. Menghadapi situasi apapun di dunia ini kita bisa bertahan, menghadapi air bah tadi. Bahkan kasih karunia itu untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai. Kita bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak yang domba. Itu nikah yang sempurna nanti. Itu nikah yang sempurna di situ. Kita harus menuju ke sana. Makanya itu jaga nikah-nikah kita secara jasmani ini. Jaga nikah-nikah kita secara jasmani ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu, yang jasmani itu menentukan juga apa yang ada di surga. Jaga nikah kita yang jasmani ini supaya kita bisa mengarah kepada nikah yang sempurna. Apabila nanti Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga menunggu kita di awan yang permai, kita yang sudah siap, ya datanglah kesiapan kita untuk kita bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Kita dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu selesai, kita dibawa ke dalam Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada lagi air mata, yang ada hanyalah kebahagiaan kekal selama-lamanya. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Biarlah sungguh-sungguh kita harus tetap berpegang pada kasih karunia dan harus tetap hidup di dalam kasih karunia itu sendiri yang membawa kita kebahagiaan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya undang pemain musik untuk bisa tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu Kasih Karunia.
kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Ingat Bapak Ibu, kita bangsa kafir di luar kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia itu bisa dianugerahkan bagi kita. Jangan sampai lepas dari tangan kita. Kita harus tetap hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Sebab kasih karunia itu mengerjakan segala sesuatu yang besar, penderitaan yang ringan mengerjakan segala sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Kehidupan kita bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang rohani. Kita bisa bertahan menghadapi air bah. Kita tidak hanyut di dalam itu. Bahkan kasih karunia itu untuk menanti kesanggupan kita untuk menanti kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia. Jangan sampai kita hidup di luar kasih karunia hanya untuk dihukum oleh Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh kita tetap hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Kita nyanyikan dari atas kembali. Kasih karunia buatku hidup. Amin Tuhan. Kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Tanpa kasih karunia kita binasa. Haleluya Yesus. Buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Dan ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih karunia.
kita nyanyikan sekali lagi rapnya, dan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala untuk kita bawa. Sungguh Tuhan, tanpa kasih karunia yang dari Tuhan, segala apa yang kami dengar, kami tidak akan sanggup untuk melaksanakan. Kehidupan kemanusiaan kami sedemikian rumit. Banyak perkara, banyak urusan, banyak permasalahan untuk kemanusiaan kami. Tetapi di samping itu kami harus memikirkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan kehidupan sesudah kami selesai di dalam dunia ini. Tuhan, sungguh kompleks, complicated di dalam kehidupan manusia ini. Jikalau engkau tidak menjadi manusia dan engkau berkata-kata di dalam keilahianmu, maka kami tidak akan mengerjakan Tuhan. Oleh karena pasti kami tidak sanggup. Tetapi oleh karena kasih karunia, engkau telah merendahkan dirimu sebagai manusia yang sama keadaan seperti kami. Dan engkau berbicara selaku manusia, dan engkau sebagai manusia yang merasakan, yang sanggup menyerap segala derita yang dialami oleh manusia. Maka perkataanmu di dalam Kristus Yesus adalah perkataan yang mengandung kuasa, bukan hanya memerintah menganjurkan, tetapi kekuatan itu akan memberikan kami kesanggupan untuk kami bergerak di dalam rencana Tuhan. Bahkan Roh-Mu yang kudus akan menolong kami sehingga kami tidak sia-sia untuk hidup di dunia ini yang hanya satu kali. Tetapi Engkau benar-benar bermaksud untuk mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh berpikir dan berperasaan sebagaimana Kristus berpikir berperasaan di dalam kemanusiaannya. Tuhan, terima kasih jikalau Engkau mengingatkan kembali kami bahwa kehidupan ini sesungguhnya penuh halangan rintangan, dan Tuhan tidak menjanjikan kami untuk melewati sesuatu jalan yang rata, tetapi kami harus memenuhi kodrat kemanusiaan kami. Namun Engkau menjanjikan kemenangan di atas kemenangan di dalam segala perjalanan hidup yang penuh dengan fitnah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami tenang di dalam Engkau. Oleh karena kami bangsa kafir yang tidak punya pengharapan, yang harus mati oleh karena dosa. Tetapi Engkau menjanjikan penebusan untuk kelanjutan hidup yang kekal. Dan sekarang kami menikmati perjalanan itu bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah firman ini terukir di dalam hati kami, termeterai di dalam pikiran dan hati kami, bahkan
dinyatakan di dalam perjalanan hidup ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selagi kami di bumi ini, kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, bahwa sekalipun penderitaan itu datang, penderitaan itu ada, terima kasih Tuhan. Oleh karena segala itu bukan oleh karena dosa, kesalahan yang kami lakukan, tetapi kami didapati sebagai orang yang benar, orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kami berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Berkati seluruh keluarganya Tuhan, bahkan Engkau pakai kehidupannya semakin hari semakin dipenuhkan dengan hikmat makrifat dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon izin Bapak Gembala, mohon izin Ibu Gembala dan juga sidang jemaat Tuhan. Seperti biasa saya akan membacakan pengumuman kita atau warta gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang selalu semangat, yang selalu setia di dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kesehatan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Berterima kasih juga bagi anak-anak, adik-adik kami yang sudah menampilkan pujian, yang sudah semangat selalu. Tentu banyak waktu yang dikorbankan. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak kita sekalian. Beberapa pengumuman yang akan saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, besok ada doa pagi di tempat ini jam 5.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, berdoa bersama-sama dengan kami. Berdoa bagi bangsa negara, berdoa bagi pergumulan-pergumulan sidang jemaat yang mungkin sedang berduka, dan seterusnya. Kita akan berdoa bersama-sama supaya kita semakin disertai oleh Tuhan. Dan juga ibadah PA berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda ada sedikit perubahan Bapak Ibu, yaitu ibadah kaum muda berlangsung hari Jumat jam kira-kira jam 5:30 ya, hari Jumat. Biasanya kita hari Sabtu, namun ada beberapa kendala yang mengharuskan kita harus undur, sehingga ibadah kaum muda berlangsung hari Jumat jam 5:30. Ini pengumuman untuk anak-anak kaum muda. Dan juga seperti biasa nanti jam 4 sore ada anak-anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin dijemput anak-anak sekolah minggunya, bisa menghubungi saya pribadi, Kak Ferry. Kami siap selalu mengantar dan menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan juga hari Minggu berjalan seperti biasa, ada ibadah raya jam 8 pagi. Beberapa pengumuman kembali yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Berdoa bagi yang berulang tahun, ada Ibu Lin, Ibu dari Ibu Susan. Mana Ibu Lin? Mana? Tante Lin. Oke, selamat ulang tahun, Omah. Tuhan berkati, selalu semangat selalu dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Saudara Andrew juga selamat ulang tahun, Bro. Tuhan menyertai kuliahnya dan seterusnya. Adik Excel juga selamat ulang tahun. Adik Ricky juga. Adik Ricky hadir? Oh, adik Ricky hadir. Ya, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, Bro. Dan juga berdoa untuk yang sakit, yaitu Ibu Ana juga sedang sakit, Bapak Ibu. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan juga berdoa untuk yang sedang berduka. Ada beberapa sidang jemaat kita yang sedang berduka. Kita juga harus berdoa supaya Tuhan memberikan kerelaan dan keikhlasan. Dan itu Ibu Fani yang dimana papanya Bapak Tanto Jin telah dipanggil oleh Tuhan. Ibu Supriyatin yang dimana juga anaknya Jin Elisa telah dipanggil oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman yang ingin saya bagikan setelah ibadah ada latihan paduan suara. Dan Bapak Ibu, hari ini tidak ada makanan karena ada beberapa miss seperti itu. Hari ini tidak ada miskomunikasi. Sehingga hari ini kita tidak ada makanan. Nanti next minggu depan mungkin akan kita bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita. Wah, yang menarik perhatian hari ini tidak ada konsumsi ya saudara ya. Tadi sudah dinubuatkan tentang puasa. Puasa itu penderitaan saudara ya. Tapi puasa itu ada makanan, tidak dimakan. Oleh karena kita berpuasa, menderita oleh karena pengharapan kita.
Tetapi kali ini benar-benar puasa karena tidak ada. Ya sudah, terima saja ya. Jadi memang kita ke gereja bukan untuk itu sebetulnya, tapi itu sebagai suatu etika bahwa kita ini senang untuk berbagi berkat. Dan itu mengajarkan juga bagi jemaat supaya juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmania. Saya sebagai gembala mohon maaf kalau kali ini dikatakan miss, mungkin panitianya lagi keluar atau bagaimana ya, saya nggak tahu itu. Mari kita sekarang berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami telah kami manfaatkan untuk bersama dengan Engkau di dalam mendengar akan firman-Mu. Kami beribadah Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh oleh karena pendengaran kami akan firman Tuhan. Pada saat yang sama Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Lin, mama dari Ibu Susan yang hari ini berulang tahun. Demikian juga dengan saudara kami Andrew yang tadi mimpin puji-pujian, dan adik Excel dan adik Ricky. Mereka semua mendapat kemurahan dari Tuhan untuk Engkau berikan perpanjangan usia dan kesehatan, kekuatan, semangat, niat dan minat untuk melihat Engkau di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan, ini adalah suatu hal yang paling indah di dalam kehidupan pribadi-pribadi ini, dan mereka boleh hidup terpelihara, lahir batin di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan khusus untuk Ibu Lin, supaya kekuatan lahir batin Engkau berikan kepada ibu yang sudah lanjut usia ini Tuhan, sehingga semangatnya boleh membangkitkan gairah hidup dan mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi yang sakit, yaitu Ibu Ana. Tuhan berkuasa untuk memulihkan kesehatan anak-anak Tuhan yang dalam penderitaan. Tuhan, Engkau berkuasa menangani segala sesuatu ini, baik dengan cara-cara mujizat, baik pun dengan cara-cara yang harus kami tempuh, yang Engkau berikan sebagai hikmat manusia. Tetapi kami hanya mohonkan belas kasihan dan uluran tangan kasih-Mu untuk pemulihan dari yang sakit. Kami berdoa juga untuk yang sedang berduka cita, yaitu Ibu Fani dan Ibu Supriyatin yang telah Engkau panggil anggota keluarga yang dikasihinya. Biar kiranya Tuhan Engkau berikan penghiburan-Mu, Engkau ingatkan kembali pikiran-pikiran mereka akan firman yang telah pernah dia dengar. Tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga segala apa yang diingat akan firman-Mu boleh memberikan penghiburan sejati kepada mereka yang berduka. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini yang terjadi, namun Engkau tetap di dalam memelihara kami, dan kami boleh menerima pengayoman dari perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kepujian dan syukur hanya bagi Engkau. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, kekuatan, kesehatan lahir batin akan diberikan kepada kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan juga akan memberkatkan segala berkat-berkat jasmania untuk kita boleh hidup layak di bumi ini, dan dipersiapkan juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa. Amin.